Shalom, devosi Mazmur 9. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-13, demikian firman Tuhan. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Demikian firman Tuhan. Penindasan menjadi problematika abadi yang dihadapi oleh manusia. Sejak zaman dahulu kala, manusia saling menindas dan menekan sesamanya, tidak terkecuali orang terdekat atau bahkan saudara sendiri. Tuhan yang digambarkan oleh pemazmur dalam mazmur ini adalah Tuhan Allah yang maha tinggi dan maha kuasa, yang mencintai keadilan. Tuhan akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Siapakah yang dihukumnya? Orang-orang fasik yang menginjak-injak sesamanya. Maka dari itulah Tuhan menjadi sumber perlindungan bagi mereka yang terinjak-injak dan mengalami kesesakan. Penghakiman Tuhan berlaku bagi semua bangsa. Mereka yang menindas sesamanya tidak akan didiamkannya, karena Tuhan mendengar jeritan orang yang tertindas. Atas kenyataan iman yang demikianlah pemazmur mengajak segenap umat untuk berbalik kepadanya. Jikalau umat tetap menjadi orang benar, meskipun ia berada di tengah penindasan, ia akan mengalami perlindungan Tuhan yang begitu nyata. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dengan segenap hati mengenal dan mencari Tuhan. Bersyukurlah dan bermasmurlah senantiasa, karena Tuhan selalu bertindak bagi mereka yang benar. Dalam keadilan Tuhan yang demikianlah, seharusnya orang percaya juga disadarkan dalam kehidupannya. Jika Tuhan yang kita sembah adalah sosok yang maha adil dan mencintai kebenaran, sudah sepantasnya apabila kita juga senantiasa mengupayakan keadilan bagi mereka yang tertindas. Pada sisi yang lain, firman yang kita refleksikan saat ini juga menjadi kekuatan bagi kita yang mungkin saat ini tengah mengalami penindasan serta ketidakadilan. Teguhlah di dalam Tuhan, karena Tuhan mendengarkan tangisan dan harapan kita. Dan marilah kita senantiasa bersyukur dan bermazmur bagi Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pertolongan bagi kita. Satu hal yang terpenting adalah kita tetap berada di jalan yang Tuhan kehendaki, karena Ia berada di sisi orang-orang yang benar. Jangan menyimpang untuk mencari jalan keluar sendiri, tetapi tetaplah bersama dengan Dia. Dialah tempat perlindungan yang tepat, dialah kekuatan yang kita dapatkan untuk kita menghadapi segala macam tantangan, bahkan ketidakadilan, juga penindasan yang mungkin saat ini kita sedang alami. Bentuk penindasan bisa secara fisik, bisa secara verbal, ataupun hal-hal yang seringkali menekan hati kita. Tetapi Tuhan mengajarkan untuk kita tetap bersabar dan bersandar kepadanya sepenuhnya, maka Tuhan yang akan bertindak sesuai dengan waktu dan keadilannya bagi mereka yang telah nyata menindas dan menganiaya atau melakukan tindakan yang tidak adil kepada sesamanya. Tuhan Yesus memberkati.